Selamat siang rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke chapter 9, 10, 11 betulnya. Tapi labnya cuma 9 dengan 11 karena chapter 10, modul 10 tidak ada labnya. Cuma hanya keterangan-keterangan tentang jenis security dalam local area networks. So, 9 itu tentang first hop routing protocol. FHRP. Gimana nih kita? Secara gampangnya gini saja, apa namanya, saya show dulu untuk SHRP. Saya rasa semuanya sudah baca nih materi ini. Mana tadi ya? SHRP. SHRP. Share. Video. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Oke. Jadi kita masuk SHRP. Oke, jadi gini, kondisinya saat ini gitu ya, semua kita kalau punya host di sini atau punya end device gitu ya, host di sini pasti kita punya namanya default gateway. Nah, default gateway ini satu saja ya kan. Jadi kalau default gateway ini fail, maka PC ini nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngirim ke tempat lain gitu kan. Even though walaupun apa namanya, network kita itu punya lebih dari satu koneksi gitu ya. Lebih dari satu koneksi adalah koneksi yang ini koneksi pertama, ini koneksi kedua gitu ya. Nah, walaupun kita punya dua koneksi, kalau default gateway-nya yang nggak di dalam PC-nya ini kan, katakanlah ini di-set ke 2.1 ya kan. PC 1 dengan PC 2 ini masuk ke sini semua default gateway-nya. PC 3, PC 4 masuk ke 2.2. Maka bagaimanapun juga PC 1 dengan PC 2 tidak akan pernah melalui jalur yang kedua ini. Sebab default gateway-nya di set ke 2.1. Nah, kalau apa namanya, kemudian 2.1 ini putus atau ada masalah di ISP dari routers ke ISP ini ada masalah, maka PC 1 PC 2 itu harus diubah default gateway-nya ke 2.2 dan itu sangat merepotkan ya. Ya kalau cuma 1 2 PC nggak ada masalah. Kalau yang harus diubah 500 PC perlu waktu. Giliran udah diubah, ininya 2.1-nya on lagi, ubah lagi ya. Jadi gimana cara kita mengatasi itu? Makanya kita keluar yang namanya first hop routing protokol ya, FHRP. Jadi fungsinya untuk melakukan redundansi, first hop redundancy protokol, melakukan redundansi atau penggandaan atau cadangan untuk first hop. First hop itu berarti default gateway lah ya. Nantinya gitulah, default gateway. Karena router yang pertama kali kita temui gitu ya, klien temui itu adalah default first hop lah, makanya disebut sebagai default gateway lah. Sama istilahnya. Kalau yang bingung apa sih first hop? Ya router yang pertama kali ditemui oleh host itu adalah first hop. Siapa? Ya default gateway itu. Jadi ini yang kita lakukan. Gimana caranya gitu ya? Caranya kita buat istilahnya nanti di set seakan-akan ada namanya virtual router. Virtual router itu kita kasihkan satu IP. Gitu. Virtual itu kita kasih IP. Dari sini IP-nya 2.10/24. Tapi ini router ini nggak ada sebetulnya ya. Router ini tidak ada. Kemudian nanti kita set siapa yang jadi main-nya, siapa yang standby. Gitu. Jadi katakanlah router ini sebagai main-nya, yang utamanya, jalur utama, ini adalah sebagai standby. Nah, PC-PC ini semua itu di setnya default gateway-nya ke 192.0.2.100/24. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ketika pertama kali ini dianggap sebagai yang aktif, jalur pertama dianggap sebagai yang aktif, maka nanti jalurnya itu akan melalui jalur 1. Di 1, 2, 3, 4 itu akan milih
akan ditransfer ke internet melalui jalur satu. Tapi tiba-tiba kalau ini putus, apa yang terjadi? Ketika ini putus, maka yang standby ini itu akan menjadi aktif, gitu. Ya, standby routernya ini akan aktif. Nah, ketika sudah aktif, apa yang terjadi? Maka kita bisa 1, 2, 3, dan 4 ini tidak perlu mengubah default gateway-nya, karena otomatis nanti dia akan dikirimkan ke sebelah sini, ke router yang jalur yang kedua. Nah, itu sebagai first hop redundancy protocol. Nah, nanti di di Cisco itu ada yang proprietary namanya HSRP dengan GLBP, ya kan. Nah, yang ini adalah standar lah ya, standar namanya VRRP versi 3. Versi 3 itu untuk IP version 6 ya. Versi 2 itu untuk IP version 4. Kira-kira seperti itu untuk keterangannya. Nah, kebetulan Cisco Packet Tracer tidak bisa mengerjakan yang VRRP dan GLBP, jadi kita tetap menggunakan yang HSRP. Nanti lab kita 93.3 itu kita akan mengeset menggunakan HSRP dan kita pakainya yang versi 4. Hot Standby Router Protocol. Nama-nama saja ya. Oke. Cara ngesetnya silakan dilihat secara tuntas di situ. Gitu. Kemudian yang berikutnya gitu ya, di modul ke-10 ini ada yang namanya modul ke-10 ini berhubungan dengan security LAN. Jadi rata-rata sekarang local area network itu memang kita masuknya menggunakan ini ya, menggunakan switch gitu ya. Jadi yang kita lakukan biasanya di layer 2 gitu ya. Walaupun begitu nanti ada yang namanya security di layer 3 dan ini akan lebih banyak dibahas di cyber obscurity. Di sini hanya masalah-masalah keterangan biasa seperti DDoS gitu ya, serangan DDoS yang mematikan services dari sebuah klien, kemudian data breach, itu data yang keluar, kemudian ada serangan dari malware, ya kan? Dan perlu security devices seperti firewall, network access control atau VPN. Terutama kalau sekarang kita sudah banyak yang bekerja dari rumah, VPN itu menjadi suatu perangkat yang harus ada atau satu feature yang harus ada supaya orang itu bisa atau pekerja tersebut bisa mengakses informasi atau resources yang ada di dalam jaringan perusahaan tersebut. Selain itu juga nanti ada endpoint protection seperti host based intrusion prevention system atau intrusion detection system. Itu juga nanti ada juga network based IDS, intrusion detection system ya, network IDS yang ada diletakkan di bagian endpoint networks. Nah, ini yang lain-lainnya ya. Nah, kita masuk nanti kemudian juga yang paling penting ketika kita masalah security itu adalah bagaimana kita mengatur access control. Nah, makanya nanti yang paling banyak digunakan adalah menggunakan AAA service, yaitu authentication authorization dengan accounting services. Nah, authentication bisa dibuat di lokal dalam perangkat router atau di perangkat switch gitu ya, dengan menggunakan inilah username, perintah username ini. Nah, ini kita sudah lakukan ketika kemarin di lab yang paling awal sekali, lab modul 1. Ini kita skip saja. Nah, layer 2 vulnerability. Jadi layer 2 itu pun juga punya kelemahan atau kerentanan. Yang beberapa hal yang akan kita bahas di sini adalahnya di antaranya yang ada di sini. Yang pertama adalah MAC address attack, ya, MAC address table attack. Jadi terkadang MAC address table-nya itu dikirimin banyak sekali MAC address baru, sehingga apa yang terjadi? Sehingga MAC address table ini itu akan penuh, ya, memorinya nggak cukup dan lain sebagainya. Sedangkan switch itu menggunakan MAC address table ini untuk bisa melakukan forwarding. Gitu. Tapi kalau MAC address-nya sudah penuh dan lain sebagainya, memorinya nggak cukup, maka apa yang terjadi? Switch itu akan berubah seperti hub. Jadi apapun yang diterima otomatis akan dikirim ke tempat tersebut, ke semua port yang ada.
Nah, kemudian ada beberapa hal di sini. Yang pertama adalah serangan yang disebut sebagai VLAN hopping attack, ya kan? VLAN hopping attack ini berarti ada orang gitu ya, masuk ke dalam satu port gitu ya, dan dia mengaktifkannya sebagai terang. Jadi dia buat satu komputer atau satu mesin yang seakan-akan dia itu adalah trunking, ya, portnya di sini sebagai trunking, kemudian dicolok ke satu switch port. Nah, otomatis dia jadi terang. Gitu. Ketika dia jadi terang, maka dia bisa mendapatkan informasi-informasi yang disalurkan ke terang. Jadi katakanlah terang ini bisa mendapatkan informasi VLAN 10, 20, 30, 40, contohnya gitu ya. Dan di sini juga di set seperti itu, otomatis dia bisa mendapatkan informasi tersebut. Minimal dia bisa mendapatkan informasi dari native VLAN. Informasi paket-paket yang berhubungan dengan native VLAN. Kalau double tagging itu berarti dia ada dua tagging. Yang pertama, biasanya si attacker itu dia terletak pada trunking, pada native VLAN lah, bukan harus trunking ya. Jadi dia harus tahu dulu gitu, native VLAN-nya situ siapa gitu kan. Kemudian apa yang dilakukan? Dia membuat paket tuh. Pertama paket dia sebagai native, kemudian paket yang di dalamnya itu di tagging lagi paket yang ingin dia VLAN yang ingin dia tuju. Jadi katakanlah native VLAN di 11, double taggingnya yang dia tuju pengen VLAN 20. Maka ketika dikirim ke port dia kan port natif ya kan, port natif. Otomatis ya sudah, otomatis dia akan melalui trunking ya karena natif itu biasanya letaknya di trunking kan. Nah, setelah itu ketika sampai di VLAN tujuan, VLAN tersebut akan sampai di switch tujuan, si switch itu akan lihat ini pergi ke VLAN berapa, ke VLAN 20. Maka otomatis frame tersebut akan diberikan ke VLAN 20. Itu sebagai double tagging attack. Yang ketiga adalah DHCP message. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui gitu ya, DHCP itu kan dipakai untuk mendapatkan informasi konfigurasi IP, mulai dari IP, subnet mask, DNS server, domain name dan lain sebagainya. Dan dia menggunakan kalau IP DHCP versi 4 dia menggunakan proses DORA, ya kan? Hari itu sudah dibahas di ITN. Nah, ada beberapa jenis serangan. Yang pertama adalah DHCP starvation. Starvation itu istilahnya menghabiskan resources DHCP server. Tentu saja kan DHCP server kan ada alokasinya, katakanlah dia mengalokasikan IP sebanyak 200 IP address gitu ya. Nah, si penyerang itu apa? Menyerang server ini supaya 200 IP address itu dialokasikan. Ya kan? Nah, sehingga akhirnya orang mau minta IP address jadi tidak bisa lagi. Padahal hitung-hitungannya cukup, bahkan lebih katanya gitu kan. Tapi ternyata karena diserang ya jadi kurang. Ya, itu sebagai DHCP starvation attack. Yang kedua adalah DHCP spoofing attack. Spoofing itu menipu atau fake. Jadi kalau klien ini katakanlah mengirim DHCP discovery, kan dia pengirimnya broadcast, ya kan? Ya kan? Nah, si penyerang attackers itu dia ngirim DHCP offer-nya. Kan rebutan ya dengan DHCP server ini. Si attacker ini ngirim DHCP offer, nah kebetulan klien ini kan nggak tahu ya yang betul yang mana gitu kan. Yang dia lihat ada offer, so dia request acknowledgement. Akhirnya dapat informasi yang salah. Default gateway-nya salah dan sebagainya, sehingga attacker ini mungkin bisa menjadi man in the middle attack. Ya, jadi orang di tengah di antara di antara korban dengan tujuan si korban. Spoofing. Apalagi yang ada? Oh, ARP attack. ARP ini kan difungsikan untuk mapping antara MAC address dengan IP, ya kan? Kalau kita pengen tahu IP-nya, pengen tahu MAC address-nya, berarti kita pakai ARP. Nah, ARP ini pun juga bermasalah gitu ya, bermasalah. Bisa saja jadi spoofing juga gitu. Spoofing gimana caranya? Ya tadi itu sama seperti DHCP. ARP request itu kan dikirimkannya sebagai broadcast, ya kan? Oke. Jadi ketika klien baru ngirim ARP request, kebetulan di sini ada attacker. Gitu. Jadi attacker bisa menjawab dulu dibandingkan si klien yang aslinya, gitu ya. IP yang punya IP address itu dibandingkan IP address tadi si ini bisa menjawab lebih dulu. Sehingga akhirnya apa terjadi? Ya, yang terjadi si A ini kalau pengen pergi
ke B gitu ya. Kan dia katakanlah dia nanya ya si A ini, tolong dong kasih tahu dong MAC address-nya default gateway. Default gateway di sini sebetulnya. Tapi si attacker kemudian ngasih tahu ke dia. Waktu kayak ke klien ini, waktu dikasih tahu, oke silahkan kalau mau ngirim ke default gateway pakai MAC address-nya adalah MAC address-nya dia gitu ya. Nah, si A kan tidak tahu ya. Jadi ketika setiap kali dia ngirim ke default gateway berarti akan ngirim ke attackers. Nah, attackers ini juga menjadi man in the middle attack. Jadi sampai di attacker di copy segala macam baru dikirim ke default gateway. Itu sebagai ARP spoofing. Kemudian ARP poisoning. Jadi ada itu ya yang namanya ARP gratuitous ARP ini. Ketika ada apa nih ya orang baru, dia itu bisa kayak nge-broadcast ARP reply. Jadi meng-ARP reply sehingga mengatakan contohnya nih ya si attacker ini baru masuk dalam network kemudian dia ngirim ARP reply ya kan. ARP reply ke A kasih tahu default gateway sudah berubah ininya ke saya ke ini. Jadi MAC address jadi MAC address-nya si attacker ini. Nah, sehingga si A ini akhirnya menjadi apa? Menjadi masalah ya. Mengubah MAC address-nya yang seharusnya pergi ke B menjadi MAC address si attacker tersebut. Nah, itu sebagai ARP poisoning karena dia meracuni ARP table yang ada di dalam mesin tersebut. Ya kan? Address spoofing attack ini juga untuk IP address juga sering ya diganti, biasanya source IP address-nya diganti untuk hal tersebut. Kemudian namanya yang ketiga adalah STP attack. Yang seperti kita ketahui STP itu dipakai untuk mencegah looping gitu ya, mencegah looping. Dan salah satu yang cara untuk melakukan STP itu nanti ada yang namanya BPDU. Jadi Bridge Protocol Data Unit yang berisi tentang konfigurasi, perubahan topologi, bridge ID, priority dan lain sebagainya itu menggunakan BPDU. Nah, attacker itu dia akan menyerang gitu ya, mengacaukan STP dengan menggunakan BPDU packet ini salah satunya. Jadi ketika kita ambil contoh di sini nggak ada contohnya ya. Oke, jadi kita ambil contoh ya. Di sini udah ada switch gitu ya, terhubung katakanlah. Ya kan? Ini root ya kan. Nah, sehingga kalau ketahuan root berarti di sini di blok katakanlah. Jadi switch yang ini kalau ke root ke sana, switch ini pakai root pakai path ini. Jadi di blok. Oke. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Oke, yang terjadi berikutnya adalah ada orang gitu ya. Entah dia switch, entah dia mesin atau apalah. Yang dilakukan adalah apa? Dia mengirimkan BPDU gitu ya, mengirimkan BPDU. Jadi di sini ada penyerang mengirimkan BPDU baru, ya kan? Tapi dengan bridge ID lebih kecil daripada root ini. Sehingga ketika orang ini lihat, ada BPDU baru nih gitu ya, ada bridge ID yang lebih baru, lebih rendah lagi, berarti rootnya itu ganti ke dia. Nah, root ganti ke dia ini jadi masalah gitu kan. Karena ini attacker kan, ya kan. Karena root itu ya semua apa saja yang biasanya akan melalui root itu. Karena root itu paling utama. Nah, itu yang disebut sebagai salah satu yang sering terjadi pada STP dia menggunakan BPDU. Makanya nanti apa yang kita lakukan dalam lab 11 tuh salah satunya kita akan mengaktifkan BPDU guard gitu ya. Nah, itu yang akan kita lihat. Oke, kira-kira seperti itu. Sudah jam 3. So, berapa orang sekarang Pak Fili? Ada? 51. 51 dibagi 3. 10, 40, 20. 51 berarti 17 ya. Buat 17 aja Pak. 17
17 bagi 3. 18 apa? Buat 18. Kita ada 3. Jadi kan 18 dikali 3, 54. 18. Iya, 33. 18. Ada yang 3, ada yang 2. Hah? Oh iya ya. Ada 3 gitu. 17 saja biar ada minimal 3. Iya. Kalau gitu kita ada 3 lab ya, Pak. Bagi 4 dari berapa? 12, 13. 13. 13 ya. 12 aja, 12 Pak. atau 13? 12 aja. 12 saja. Nah, 1 sampai 4, 4 sampai 8, 9 4 sampai sampai 5 orang. 12. Ada yang sebagian 5 orang. Nggak apa-apa. Oke. Itu sudah saya berikan labnya di grup. Terus saya letakkan di chat. Oke. Jadi 1 sampai 4, 9.3.3 labnya. 4 sampai 8, 11.1.10. 9 sampai 12, 11.6.1. Jadi silakan Pak Oke. dibagi Silakan saja. silakan di join dari sekarang ya Bapak Ibu. Aktifkan. 11.6.1. Gak apa-apa lah ini.
Ada yang belum accept ya. Posisinya not in session semua. Saya jalan-jalan dulu Pak ya. Ya, itu di breakout 11 malah cuma berdua. Dari berempat cuma berdua. Sebab belum ada yang masuk ya. Ada yang belum dari Gua udah masuk, yang dua nyangkut. nyangkut.
Udah telat berapa banyak, Pak? Nggak sahur. Yang pas itu aja tuh, yang pas Yang di conference apa? itu. Mhm. Bukan, malah besoknya malahan. Kan pas habis konven kan udah malam tuh, ya udah terus lanjut aja gitu kan. Nah, besoknya Hmm. pas bangun itu pas jam 4:19. Iya, udah lewat. Udah mau ini. Langsung aja anak-anak di bawah. Eh, kita udah nggak ada kelas lagi kan ya DTS CyberOps ya? Nah, kan harusnya udah final exam kan? Final exam kita nggak ngapa-ngapain ya, skill juga nggak ngapain kan? Diurus sama ini kan panitia kan. Jurus sama panitia. Hmm. Berarti udah nggak ngajar lagi ya. Udah Saya bebas. udah bilang sama Made, saya ini Apa batch yang 2. batch 2? Wah, kalau gitu aku juga deh. Aku juga ini udah bebannya udah ini, harusnya udah nanyain kenapa belum beres-beres yang simulator. Ini belum ketemu gimana caranya. Iya, jadi apa namanya, kerjaan kantor juga susah, Overload banget. overload banget. Habis Kalaupun ngajar ada ini, lensa ngajar itu, terus dibikin ngajar lagi seminggu nggak malam. apa-apa. Seminggu tuh gini aja lah, Pak. Ya, kuliahnya kayak gini aja seminggu. Tapi tetap saja kalau mau di ini kan, tapi tergantung student sih. Maksudnya ujiannya tetap dikasih waktu aja untuk nyediain video sama selesainya itu Ya, sampai seminggu mungkin berikutnya udah nggak ada kuliah. Kamis Jumatnya baru langsung apa namanya? Langsung Mm-mm. skill sama final mungkin masa gitu. Ini juga sampai besok aja ini kelasnya. Kayaknya Senin Selasa Nah, udah. tadi itu Bu Arini tuh ngomong ke akunya, eh, Ngomong apa? minta di maratonin gitu loh. Ya, jadi kira-kira yang poin pentingnya apa? Gitu sih. Oh gitu. Kita Ya berarti tahu ditambah mungkin, satu sesi lagi kali ya. Apa yang poin pentingnya? ya mungkin gitu. Jadi apa namanya? Hari Senin. Eh, monggo hari Senin di setiap chapter itu Hari Senin sore apa seanu gitu. jam 2 juga nggak apa-apa sih, Pak. Atau Itu aja ya. jam 2 itu Final maksudnya jam final jam di exam kan sana. kita nggak ada ya. Oh, final exam nggak ada. Terus kemudian saya juga jam satu, jam satu saya. Jam 2 situ ya. Jam satu situ sampai anu mau ke pusat kesehatan university dulu. Kemarin ditelepon disuruh check up katanya. Sudah check up. Heeh. Itu malah sampai sekarang kok belum ada jadwal panggilan dari kampus, makanya pada wah ini kita disuruh libur gitu. Kampus yang lain udah pada vaksin ke satu, ada yang udah vaksin kedua, kita satu aja belum. Kemarin dibuatin surat tuh pernyataan bahwa nama-nama dua ini adalah dosen ajar di universitas ini, suruh bawa ke mana ya tempat yang kemarin ya, tempat Unkris kalau nggak salah, Krisna Dubayana ya, Pondok Gede apa ya? Ya, terus masa harus pulang ke Indonesia cuma suntik doang gitu. Mahal di ongkos. Ini aja kemarin yang saya pikir universitas itu di sini sama kayak Indonesia dapat prioritas gitu, ternyata Oh enggak. ya. Jadi yang dapat Oh, prioritas ada beberapa staf yang dapat prioritas tapi yang berhubungan dengan pelajar, jadi katakanlah ketua bukan bagian asrama akademik. gitu. Eh, Terus staf administrasi gitu-gitu itu. kejuruteraan. Malah yang teknik, orang-orang teknis lah. Ya, kalau yang ngajar kan karena memang online ya, jadi ya masuk ke fase yang ketiga, prioritas yang ketiga itu. Yang mulainya nanti bulan Mei itu. Nah, kemarin dengar dari menteri yang sudah daftar, yang expatriate, atau orang asing ya gitu ya. Itu nanti warga negara akan dilihat dulu, kalau boleh ya nanti akan ketahuan nanti dari eh, aplikasi lah, namanya My Sejahtera. Jadi kalau kita kemana-mana itu disuruh itu scan gitu.
pakai MySejahtera itu ada recordnya. Jadi kalau tiba-tiba di daerah situ tuh, tempat itu tuh tiba-tiba ada yang terdeteksi COVID itu, kita akan dihubungi bahwa Anda adalah close contact yang pertama. Nah, kalau close contact pertama disuruh ke rumah sakit, suruh swab klinik Perlu gitu, cek ya. suruh cek. Kalau kalau nggak kena nggak apa-apa. Kalau kalau nggak kena, alhamdulillah. Tapi suruh kurantin dulu sih 14 hari sampai Walaupun hasilnya negatif negatif. tetap harus karantina gitu kan. Oh, kecuali hasilnya negatif. Kalau negatif enggak Oh, berhenti. kalau negatif enggak. Hmm. Nah, kemarin tuh sempat di tempat saya ada yang CC1. Jadi karantin ya kan. Nah, yang CC2 gimana? CC2 disuruh karantina juga. Itu sendiri sampai hasilnya yang CC1 itu hasilnya negatif. Udah nih 20 menit lebih nih, Pak. Ini si Prof nge-WA. Waduh, panggilan. Suruh meeting Wah, kan. panggilan. Oh, yang ingin bertemu saya mohon confirm di WA. Oh, enggak deh. Enggak confirm deh, berarti enggak mau ketemu tuh. Ini Pak Harumit lagi ngajar, Pak. Sepertinya. Kemarin PCR. aja aku kasih 20 menit begitu masuk. Wah, Pak, belum beres. Nggak apa, kasih lagi 10 menit. Emang agak susah nih. Ada yang mindah-mindah, ada yang ini. Ya, ya, aku kemarin kan Mindah. yang gampang itu yang apa namanya? Apa sih yang pertama tuh sampai lupa. Oh kan dia cuma STP gitu kan. Dia bilang kan Hmm. STP gampang ya, STP gampang Mbak yang DHCP sama ini kan agak ribet ini kan. Jadi begitu 20 menit aku panggil protes. Lah baru juga 50% skornya belum 100. Aduh. Ini yang terakhir itu memang saya sengaja apa ya? Sebab itu banyak yang mungkin security ya, satu hal yang baru itu. Yang satu 11.6 16 itu kan sebenarnya divideokan. Makanya ini Video. langsung diributin. Wah, dimunculin di sini. Nggak apa-apa, biarin aja. Biar bisa dibahas kalau ada nggak ngerti. Yang lainnya rasanya banyak keterangannya. Besok minta tolong ya Pak ya. Siap. Saya belum selesai nih baca tesisnya. Sampai 30 menit aja ya kita panggil ya. Baru 28 menit.
Oh, di ini kan? Oh iya, siap. Ini lagi chatting sama. Lagi di Baru jawabnya. Ada rekomendasi penggantinya nggak Pak? Rekomendasi pengganti. pengganti apa? CyberOp. Atau ini aja yang kemarin ya? Hah? Kemarin baru pada lulus ya? Apa yang Yang lulus? DTS bed, yang DTS bed 2, aku mundur juga gitu. Oh, Lagi nanya si chatting sama Made. Made. Heeh. Mm-mm. Malah jawabannya ada apa namanya? Rekomendasi nggak Pak? Si Helmi itu mau Rekomendasi. nggak Melmi? Lebihnya sih mau aja, cuma kalau gitu jadwalnya nggak matching dia pasti nggak mau dia. Overload dia juga. Apa yang biasa ngajar? Dari PCR tuh ada Juli. Oh iya. Apa Juli apa Sugeng? Nah, Sugeng aja. Sugeng boleh kali mau. Tuh, aku chattingin dulu itu si Madenya. Pak Sugeng aja tuh. Pak Sugeng belum masuk kan? Belum ambil Belum, apa-apa? belum. Hmm. Tapi Pak Sugeng juga sibuk orangnya sibuk. Kan baru lulus CyberOp gitu kan. Aku bilang gitu aja deh. Oke, aku panggil dulu ya. Semuanya aku Iya. panggil dulu. And breakout session. Tung. 1 menit lagi. Yang dari CyberOp training kemarin mayoritas banyak yang lulus banyak kok. Lulus Pak. Tapi yang ini aja, yang offline aja Pak. Dah balik semua. Oh, sepertinya udah Pak. Oke. em, dari break room 1 sampai 4 kira-kira ada yang mau menemukan 9.3.3 tentang first hope redundancy protokol. Siapa sajalah kalau mau. Ya Pak, boleh coba Pak. Iya, silakan Pak Andi. Pak Andi ini udah selesai nih videonya semua nih. Ish, saya coba share yang mana. SRP. Ya, Oke, hot set standby routing router. Di sini kita diminta ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore Bapak Ibu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ini pada sore hari ini saya mewakili rekan-rekan untuk mencoba mendemonstrasikan lab 9.3.3 di mana kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi SRP. Di sini sebelum kita mulai ya, kita diminta untuk uji atau melakukan tracer dari PCA. Nanti sambil kita cari tahu sebenarnya ASRP ini konsepnya apa sih? Kita diminta untuk melakukan tracer 209.166.226. Di sini terlihat untuk hop-nya dari PCI itu masuk ke 1.1, di mana 1.1 itu adalah IP physical dari router 1, kemudian dia masuk ke 10.112 di router 2, kemudian 100.102 mungkin ada di cloud-nya internet, baru dia sampai di sisi server 200.225.
Kemudian berarti rutenya adalah dari PCA, switch 1, router 2, cloud sampai ke server. Kemudian di sini kita diminta untuk mencoba juga di PCB ya, untuk melakukan trace route juga. Trace route ke 209.165.226. Di sini berbeda adalah gateway-nya. Jadi gateway-nya itu meskipun kalau kita lihat setting IP-nya itu antara PCA, switch 1, switch 3, PCB, router 1 yang mengarah ke LAN 1 dan router 3 mengarah ke LAN 2 itu satu network. Tapi di PCB memang di setting gateway-nya menuju 1.3. Di mana 1.3 itu adalah IP yang ada di router 3. Baru dia masuk ke router 2, masuk ke cloud sampai ke sisi server. Nah, di sini kita diminta untuk mencoba mendelete ya, atau menghapus link antara router 3 dan switch 3. Di mana secara otomatis berarti dia memutuskan koneksi antara PCB dengan settingan gateway yang ada di PCB. Di mana kalau kita lihat di konfigurasinya, PCB itu gateway-nya adalah 1.3, memang di set 1.3 ke arah router 3. Jadi begitu kita delete, kita delete link router 3 ke switch 3, otomatis ini tidak akan bisa terhubung. Harusnya ya. Kita lihat kalau kita pressure, kita cepatin, dia masih time out. Ya. Kita bilang time out, putus. Karena memang logikanya juga nggak mungkin. Karena di sini ada IP-nya 1.3 meskipun satu network kan dia tidak didefinisikan di PCB. Kemudian kita diminta untuk menghubungkan kembali antara router 3 dan switch 3. Kemudian setelah menunggu linknya hijau, kita bisa lihat harusnya ping di sini. Tracer juga jalan. Tracernya jalan sama dengan kondisi existing awal. Kalau kita coba ping juga harusnya dia bisa tembus. Oke. Ini memang dia linknya normal seperti itu. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi HSRP pada router 1 interface menuju LAN 1 dan router 3 interface menuju LAN 2. Di router 1 kita diminta untuk masuk ke interface GI01 di mana interface gigabit 01 itu adalah interface yang menuju ke arah LAN. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan versi standby version-nya. Standby version-nya itu 2. Kemudian di sini kita akan masukkan standby IP address. Jadi ini sifatnya virtual IP address atau yang nanti akan menjadi virtual default gateway. Jadi di router 1 ini kan kita konfigurasi IP fisik, IP physical di gigabit 01 dan kita juga akan menambahkan IP virtual ya, standby. Saya bilangnya IP virtual, tapi kalau di sini dia bilangnya standby IP. Standby 1 IP di 192.168.1.25 seperti itu. Jadi kalau kita cek nanti di satu interface dia akan ada 2 IP address. Nah, selain standby IP, kita juga diminta untuk merubah priority-nya ya. Standby priority-nya dari default-nya itu 100 kita akan rubah menjadi 150. Standby 1 priority 150.
Di sini tujuannya nanti router 1 akan beroperasi sebagai active router. Jadi traffic dari LAN yang menggunakan default. Jadi nanti konsepnya gini. Ketika router 1 nanti kita config juga, dia akan dikonfig dengan priority default. Sehingga pada saat PCB masuk ke sini, dia akan memilih ke yang prioritinya 150 yang dianggap sebagai active router. Nah, selain standby priority, kita juga akan config standby frame. Nah, ini nanti yang mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, kok agak sama sepertinya hasilnya. Nah, selain itu kita juga diminta konfigurasi di router 3. Di interface yang mengarah ke LAN 2. Di sini berarti interface-nya adalah DI0. Di mana yang kita konfigurasi dia hanya standby version dan standby. Standby versionnya kita samakan 2 dan standby IP standby 1 IP-nya 1.254. Setelah kita set, di sini kita akan coba untuk bandingkan ya, antara router 1 dan router 3 dengan perintah show standby di router 1 dan show standby di router 3. Nah, di sini kalau kita lihat prioritinya di sini 150 dan di sini adalah 100, di mana ini tadi memang kita custom untuk standby ini. Standby prioritinya akan tetapi dia punya IP yang sama, 1.254. Di sini nanti mungkin digunakan untuk komunikasi, kira-kira antara dua router ini komunikasi. Traffic yang masuk itu mau dilewatkan mana sih? Mau lewat router 1 atau router 3? Bahasa sederhananya seperti itu. Jadi kita akan coba untuk masuk ke sini. Setelah kita cek, kalau kita lihat dia aktif routernya itu di router 1 aktif. Coba Pak, di ini kan Sementara dua-duanya Pak. Router 1 dan router 3-nya di display Pak. Maksudnya konfigurasinya itu. Jadi dari sini kita bisa lihat ya status dari statusnya yang sini standby, RSP. aktif. Nah, router satunya kan satunya aktif, router 2-nya adalah router 3 standby. Kemudian virtual IP address nih virtual gateway-nya ya, virtual default gateway nanti yang gateway-nya akan dipakai oleh klien. Dan otomatis nanti siapa si HSRP itu juga akan menciptakan satu MAC address sendiri, yang virtual MAC address tuh, yang di bawah itu kan. Nah, makanya virtual MAC address-nya sama gitu ya, karena IP-nya sama. Kemudian yang lain-lain, informasi yang paling penting ya tadi itulah prioritinya semakin tinggi priority berarti dia semakin memiliki kesempatan untuk jadi aktif gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terus terakhir adalah preempt. Preempt itu artinya apa? Preempt itu artinya kalau dia akan memaksa, kita akan meminta kembali status aktifnya. Kalau tiba-tiba dia terputus gitu ya, setelah terputus dia nyambung lagi gitu ya. Kalau preempt-nya nggak di-enable, maka dia otomatis diam aja. Dia tidak meminta kembali status aktifnya. Jadi dia menggunakan status terakhir dia gitu. Status tadi aja kan katakanlah router 1 mati gitu kan. Kalau preempt nggak di-enable, maka kan otomatis nanti router 3 kan akan jadi aktif kan. Nah,
Kalau router satunya hidup lagi, on lagi, router satunya akan jadi standby. Dia nggak minta status aktifnya lagi. Tapi kalau preamp-nya enable, maka dia akan minta Dia akan lagi aktifnya lewat status. sini. Akan minta lagi status aktifnya. Jadi ketika router satunya on lagi, router satu akan aktif, router tiganya akan jadi standby. Itu fungsi preamp. Kira-kira gitu. Ya, silahkan lanjutkan Pak Andi. Nambahkan saja. Oke, jadi standby seperti ini. Kemudian ini kita diminta selanjutnya. Nah, di sini yang unik ya. Jadi setelah kita setup semuanya, gateway-nya itu kita rubah. Jadi kalau tadinya gateway-nya ke physical IP address, jadi kita akan tambahkan gateway-nya menuju virtual default gateway, di mana tadi kita isikan 1.254 dari PC A, jadi 1.254 nanti bisa ke sini berarti kan. Di sini juga kita rubah menjadi 1.254. Selanjutnya kita coba untuk lakukan tracer dari PCB Nah, di sini dia berpindah ya gateway-nya dari 1.3 yang di awal tadi. Setelah kita rubah gateway-nya menjadi 1.254, justru dia malah larinya ke 1.1 gitu. Dimana 1.1 adalah IP yang ada di router 1. Jadi setelah kita rubah dengan menggunakan ASRP tadi, dia akan memilih. Dia akan cek ke 1.254, kira-kira kan 1.254 tadi ada dua ya, ada di router 1 dan router 3. Di mana router yang statusnya aktif tadi. Ya, standby-nya statusnya aktif. Dia akan memilih untuk lewat gateway di router tersebut. Jadi pada saat kita aktif, di sini standby, maka dia akan lebih memilih ke router 1. Kemudian kalau kita coba hapus ini kabelnya, kabel di sini kita coba hapus, kita forward, kemudian kita coba untuk tracer, dia akan lari ke 1.3. Jadi kalau kita cek statusnya sekarang, dia berarti harusnya menjadi aktif, dan di sini dia menjadi ini interface down karena dia tidak ada kabelnya. Tapi begitu kita pasang kembali kabelnya, nah, setelah aktifkan, kita coba cek. So, standby, dia menjadi aktif lagi. Ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Luhur karena ada preamp-nya. Jadi dia begitu aktif, dia minta kembali statusnya sebagai aktif, dan ketiga menjadi standby. Nah, di sini tadi ada yang belum ya. Jadi yang belum itu kita diminta untuk merubah default gateway dari switch-nya. Switch-nya juga kita diminta dirubah. Jadi selain bisa digunakan oleh komputer, ini bisa digunakan oleh switch juga. Nanti gateway 1.254 di sini juga.
sudah 100%. Nah, selanjutnya tadi kita udah uji coba ya. Begitu kita aktifkan kembali, status aktifnya balik ke sini. Sekarang muncul pertanyaan, kalau misal preamp-nya kita hapus di sini. Interface GI01, no standby 1 preamp. Negasi dari perintah ini. No standby 1 preamp. Jadi kita hapus preamp-nya. Kita show standby. Dia statusnya masih aktif. Kalau kita tracer, dia masih lewat interface yang ada di router 1. Tapi kalau kita hapus linknya di sini, hapus linknya, kita cek statusnya sekarang harusnya yang di sini adalah aktif. Kalau kita trace route dari PC B, dia lewat 1.3. Ya. Di sini statusnya adalah init karena interface-nya down. Tapi begitu kita pasang lagi, kita coba cek show standby. Ini tapi dia balik lagi Pak, status aktifnya Pak. Ya, itu wajar. Kadang gitu. Namanya juga simulator. Atau karena priority ini Pak? Enggak juga. Kalau itu karena sudah beberapa kali saya juga ngecek, itu karena pakai tracer saja, itu bugnya pakai tracer. Aslinya nggak gitu. Kalau kita pakai router asli, device asli, ketika preamp-nya disable, dia nggak akan balik ke router 1. Oke. Jadi mungkin itu Pak dari lab 933. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Ada yang ingin menambahkan? Kalau ada kesempatan Pak Andi dicoba ya Pak, preamp itu di real device ya Pak. Di Polinela kan ada ya. Ada Pak. Ini mirip-mirip dengan failover bukan sih Pak? Failover apa Pak? Failover yang seumpamanya ada, kita punya 2 langganan ISP gitu kan, terus dikumpulkan di satu router gitu kan, kemudian di routernya itu di setting failover gitu biasanya. Itu mirip-mirip nggak sih Pak ini Pak? Iya, mirip-mirip seperti itu Pak. Cuma kalau failover itu kan lewatnya kemana gitu kan? Lewatnya itu apa namanya? Yang failovernya itu kan bukan di default gateway-nya. Jadi di proses yang router yang menuju ke ISP-nya kan, interface yang menuju ke ISP-nya. Nah, yang di sini yang digarap adalah default gateway-nya. Jadi kita menyatakan membuat default gateway yang apa namanya, yang virtual, yang sehingga bisa masuk di kedua router tadi. Itu kira-kira seperti itu. Sama Pak prosesnya. Jadi kira-kira apa yang satu itu intern, yang failover itu kayak extern gitu, eksternal gitu ya. Iya, kira-kira. Kalau untuk Cisco sendiri model-model kayak failover seperti itu ada nggak sih Pak? Ada juga sih Pak. Cuma kan apa namanya? Kalau ya masalah failover itu tergantung dari desainnya. Kalau mau didesainnya di eksternal gitu ya, di bagian yang menghadap ke ISP, ya berarti yang di bagian dalamnya nggak perlu dibuat apa-apa. Dan semuanya memang diarahkan ke satu default gateway. Nah kalau kayak gitu sih tidak perlu dibuat HSRP. Saya kira kayak gitu ininya. Itu mungkin kayak floating kemarin ya Pak, floating
floating default route kemarin tuh kita config 2 gateway juga. Kalau floating ini route gitu, router Pak, routing. Ya. Kalau routing itu kalau routing itu bukan ini, bukan mengubah gateway Pak, tapi dia mengubah rutenya. Jadi ada dua jalur, ya kan? Kita maunya yang mana? Katanya saya mau yang ini, gitu kan? Gitu. Tapi kalau ini putus, maka saya akan pergi sini, gitu kan? Tapi gateway-nya kan nggak berubah. Jadi dia mainannya di dalam rutenya router. Kalau gateway kan di sebelah sininya. Mau masuk ke router, ya kan? Mau masuk ke router, gateway-nya sini kan? Nah ini yang kita mainkan sekarang. Tapi kalau di floating, yang routing floating itu static float atau apa itu kan dia mainannya di dalam routernya. Jadi paketnya udah masuk ke dalam router nih kan. Nah di routernya itu ada 2 option keluar kan. Oke, saya mau ke sini dulu gitu kan. Nah kalau ternyata ini mati, maka dia akan keluar ke sana. Ke satunya lagi. Itu yang ngubah ini kan. Jangan-jangan saya salah ngambuk lagi. Itu yang ngubah apa namanya? AD kan yang administrative distance kan. Administrative distance. Nah, kalau ini untuk masuk ke routernya, Pak. Masuk ke router yang mana gitu kan. Yang failover itu. Iya bukan yang ASRP ya. ASRP ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pre-routing ya Pak kalau ASRP itu. Kalau tadi saya dengar penjelasannya kayaknya floating apa tadi itu mirip-mirip failover Pak ya. Ini Pak, Ya. saya mau tanya pada kondisi gimana HSRP itu dijalankan daripada failover. Mungkin mirip-mirip ya Pak ya, tapi mungkin ada perbedaan yang memungkinkan untuk bisa dibedakan, lebih enak pakai HSRP atau lebih enak pakai failover gitu Pak. Ya gini Pak, kalau pakai failover tuh berarti kan apa namanya sambungan kedua-dua apa namanya ISP-nya itu masuk ke dalam satu router gitu, ya kan? Betul Pak. Nah kalau HSRP itu sambungannya masuk ke 2 router yang berbeda. Jadi satu sambungannya masuk ke router sini, satu sambungannya masuk ke router sini. Gitu. Itu kita pakai HSRP. Kenapa dibuat gitu? Ya itu tergantung desainnya ya Pak. Dan routernya kita yang manage gitu ya Pak ya kalau HSRP. Semua routernya kita yang manage gitu. Iya betul. Memang kita yang manage ya. Kalau failover kan kita nggak manage router luarnya. Ya, gitu. Kita nggak manage router luarnya. Otomatis kita langsung memasukkan sambungan dari luar itu ke salah satu interface router kita. Salah 2 deh. Kedua interface router kita. Ya kira-kira gitu, Pak Widodo. Iya Pak. Yes. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, lanjut ya sekarang ke bagian tanya dikit, Pak Luhur. Oh, silakan. Punten. Siapa namanya? Punten nggak bisa video soalnya bandwidthnya lagi error. Tadi kan perpindahan gateway-nya itu terjadi karena yang aktifnya mati. Nah, itu berarti apakah dari klien dia akan nyoba nge-ping dulu sehingga gagal atau langsung main kirim paket tapi terus akhirnya nggak ada ACK terus baru dia pindah atau gimana proses perpindahannya itu? Proses perpindahannya itu otomatis Pak. Jadi yang berkomunikasi antara 2 router itu. Router kalau di sini tadi router 1 dan router 3 ketika mereka diaktifkan host standby, mereka berkomunikasi kedua-duanya. Saling ngecek. Karena pakai API virtual ya. Karena gateway-nya kan diubah ke API virtual. Jadi betul. si kliennya dia sama sekali tidak ngecek apa-apa gitu. Ya, dia nggak tahu di mana IP-nya tadi. Betul. Oke. Iya, dia akan kirim ke 1.254. Dia tidak peduli nanti 1.254 itu pakainya 1.1 atau 1.3. Dia nggak peduli. Berarti kalau upstream-nya yang putus,
itu nggak akan solve ya jadinya ya. Jadi misalnya sambungannya ke R 2-nya putus, ya memang tidak solve. Jadi tidak solve. Malah nggak solve ya, tetap. Iya, nggak solve. Ya, makasih Pak Luhur. Sama-sama. Oke, kita lanjutkan ya ke break room 5, 6, 7, 8. Salah ini harusnya. 5, 6, 7, 8. Lab 11, 1.10. Monggo silahkan, siapa saja lah. Implementing port security. Kalau saya dari breakout room 4 gak apa-apa Pak. Tadi nyobanya ini karena telat. Saya kira 11 atau 10. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini silakan Pak. Silakan. Baik Pak, sebentar. Salah. Sudah muncul Pak? Sudah. Saya reset dulu ya. Baik, jadi ini aktivitas lab 11.1.10. Di sini ada cukup singkat sih lab guide-nya. Jadi hanya beberapa tahap. Kita diminta untuk mengimplementasikan port security ya. Di sini ada 2 host dan 2 PC, 1 Roach laptop yang nanti akan kita coba untuk mengecek port security beserta 1 switch. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi ya. Di sini hanya digunakan 2 port, hanya 2 port yang diaktifkan, Fast Ethernet 01 sama Fast Ethernet 02. Kita aktifkan port security-nya, lalu kita batasi hanya 1 ya. Lalu kita gunakan MAC address sticky. Lalu di tahapan keempat kita set violation mode-nya supaya dia tidak disable ya. Dia tidak disable ketika violation terjadi, tapi akan ada muncul notifikasi ya berapa kali, misalnya berapa kali violation-nya terjadi gitu. Kemudian di sini kita diminta untuk mematikan seluruh port yang tidak digunakan ya. Sini ada Fast Ethernet 03 sampai 024 dan Gigabit Ethernet 01 dan 02. Sini kita shutdown. Semuanya sudah di shutdown ya, administrator playdown. Terus langkah selanjutnya kita mencoba melakukan verifikasi ya port security. Bisa di zoom ya. Udah kita langsung saja ping ya. Diminta melakukan ping dari PC 1 ke PC 2 lewat command prompt. Ping di sini IPPC 2-nya 10 10 10 11, sedangkan IPPC 1 10 10 10 10 ya. 10 10 10 11. Di sini sudah bisa ping ya. Kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk membuka lagi switch, kembali ke privilege mode.
dan menampilkan running config ya. Di sini kita batasi untuk yang diawali dengan interface. Di sini sudah muncul ya konfigurasi untuk flash Ethernet 01 dan 02, dan MAC address-nya sudah nempel ya. Jadi PC1 MAC address-nya sudah tercatat di interface 1 ya. 00N0 B027 2245, dan PC2 di flash Ethernet 0001 647C 697E. Kemudian kita diminta untuk melihat port security-nya, show port security. Di sini terlihat flash Ethernet 01 dan 02-nya restrict, dan secure address-nya sudah penuh ya, hanya ada satu secure address dan sudah terisi oleh PC1 dan PC2. Lalu di sini ada juga hitungan violation-nya berapa kali. Nah, kemudian di sini diminta untuk mengecek konfigurasinya. Show port security address. Ini address-nya. Address-nya flash Ethernet 01 diisi oleh 00E0 dan seterusnya. Flash Ethernet 02, 0001 dan seterusnya berasal dari PC1 dan PC2. Salah. Address yang kelihatan. Ya udahlah. Berikutnya kita diminta untuk menghubungkan Roach laptop ke switch 1. Sini connect ke flash Ethernet 03 saja. Nah, di sini asalnya merah karena sudah di shutdown ya, administratively down. Namun kita diminta untuk mengenable port yang terhubung dengan Roach laptop. Yang kita masuk lagi ke configure terminal. Ethernet 03 ya. Sudah up, terus kita diminta untuk melakukan ping ya, melakukan ping dari Roach laptop ke PC1 dan PC2. Pencet terus. Ini ping ke PC1 bisa dilakukan. Kemudian ping ke PC2 bisa dilakukan juga. Ini sudah dilakukan. Setelah verifikasi, shutdown portnya ya, port yang terhubung ke Roach laptop. Jadi kita buka switch lagi. Kita shutdown. Sudah merah, sudah down. Kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk memutus koneksi PC2 ke switch. Kita pindahkan saja, pindahkan ke misalnya flash Ethernet 4, dan Roach laptop dihubungkan ke flash Ethernet 02. Nah, sekarang kita diminta untuk melakukan ping ya. Sebelumnya kita bisa melakukan ping ke PC1 dan PC2. Sekarang kita diminta untuk melakukan ping dari Roach laptop ke PC1. Ping 10 10 10 10 10 10 10. Nah, di sini tidak bisa dilakukan request timeout karena tadi sudah kita batasi ya, MAC address-nya hanya 1. Port security-nya sudah kita jalankan.
Ini ada 4 paket yang gagal kirim. Sekarang kita diminta untuk membuka ini ya. Ini sudah dipastikan tidak bisa melakukan ping ke PC 1 ke laptopnya. Kita diminta untuk membuka switch 1 dan mengecek port security. Show port security interface pas Ethernet 02. Belum ini. Belum keluar, ya udah kita dulu show. Di sini ada 5 security violation count katanya. Nah, ini kalau kita lihat interface ya. Address ya. Address. Ya, address di sini seharusnya yang bisa mengakses ya, yang bisa mengakses yang diperbolehkan mengakses port pas Ethernet 02 itu hanya device dengan MAC address ini ya 001. Karena ini diganti device MAC address-nya berbeda, maka dia tidak bisa mengakses port tersebut, sehingga terhitung sebagai violation ya. Dan setiap paket yang ditransmisikan pun dianggap sebagai violation ya, security violation. How many violations have occurred? Di sini tertulis 5 ya. Terus disconnect Roach laptop dan reconnect PC 2 ya. Berarti ini kita pindahkan Roach laptopnya ke 03 misalnya. Ini kembali ke 02. Lalu lakukan verifikasi PC 2. Apakah PC 2 bisa melakukan ping ke PC 1? Di sini kita lakukan lagi. Ping 10, 10, 10, 10, 10. Yang terjadi ya. Nah, di akhir ada pertanyaan mengapa PC 2 dapat melakukan ping ke PC 1 tapi Roach laptop tidak, karena MAC address yang terdaftar di port tersebut adalah MAC address milik PC 2, sehingga PC 2 bisa melakukan ping sedangkan Roach laptop tidak bisa karena MAC address-nya berbeda. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Terima kasih Mas Bervian. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan atau ada sesuatu yang ingin diklarifikasi? Jadi salah satu untuk mengamankan switch itu, karena switch sekarang itu kan jadi device pertama ya, perangkat pertama yang tersambung dengan perangkat host gitu ya, selain access point ya. Jadi kadang kita melihat ada port-port nganggur gitu, ada port-port nganggur di dinding dan lain sebagainya. Nah, kalau ada orang yang bawa kabel kemudian bisa mengakses melalui situ kan jadi suatu hal yang berbahaya. Nah, gimana caranya kita mengamankan? Ya tadi itulah dengan menggunakan support port security. Kita aktifkan. Nah, tadi sudah ada kasus-kasus ya, di mana maksimumnya cuma 1, terus dibuktikan kalau ternyata dipindah pun nggak bisa ngapa-ngapain ya. Atau juga paling mudah adalah kalau portnya tidak aktif, tidak dipakai, di shutdown. Itu proteksi yang paling awal lah yang kita lakukan di port-port yang tidak terpakai. Oke, yang lainnya? Ini kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang tidak mau bertanya ya kita pergi ke lab berikutnya 11.6.1. Nah, mungkin pada diperhatikan yang belum sempat bikin video. Kalau yang sudah bikin video bisa demo. Silakan dari
break room 9 sampai 12. Break room 9 sampai 12. Ada yang ingin mendemokan? Ditunggu. 9, 10, 11, 12. Ada tidak? Sampai mana pun juga bisa ditunjukkan. Kalau tidak ada yang mendemokan, ya sudah, kita kerjakan saja didemokan di dalam video saja ya. Intinya di situ ada beberapa cara untuk melakukan security gitu ya terhadap yang pertama adalah tadi implementing port security tentang VLAN, kedua tentang DHCP snooping, ya. Ketiga attacking untuk apa namanya STP attack, kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang part 1 ini, part 1 itu berfungsi untuk part 1 atau step 1 di sini, create secure trunk itu difungsi untuk bagaimana supaya kita membuat trunk itu jadi lebih secure, sehingga tidak bisa di apa namanya tidak bisa di hopping, di VLAN hopping gitu ya. Makanya yang perlu dilakukan adalah pertama kali kita apa namanya aktifkan. Caranya gimana? Aktifkan secara manual saja dan mematikan DTP. Terus biasanya sering ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian jangan lupa di set native VLAN. Jadi biar kalau ada apa nih, ada untagging atau paket-paket untagging itu dia akan masuk ke native VLAN saja, bukan masuk ke VLAN yang di port yang lain. Kemudian ya tadi tuh yang tidak dipakai dimatikan gitu kan. Dan kalau perlu diletakkan dalam satu VLAN tersendiri. Jadi VLAN yang memang tidak terpakai. Dan memang saran yang paling bagus adalah kita tidak menggunakan lagi VLAN 1. Jadi biarkan saja VLAN 1 di situ, tapi isinya kosong, portnya nggak ada sama sekali yang di-set ke VLAN 1. Ya kan? Terus kedua nanti yang berikutnya adalah implementing port security seperti yang sudah didemokan Pak Berfian tadi. Ditambahkan berapa jumlah MAC address yang boleh, kemudian sticky, kemudian restrict atau shutdown. Kemudian kita setting untuk DHCP snooping supaya tidak ada DHCP starvation atau DHCP spoofing. Yang ketiga, yang terakhir adalah tadi itu untuk mengatasi STP, ya, STP sehingga switch itu tidak dijadikan sebagai sarana untuk capture file-file. Jadi untuk tempat untuk tidak dijadikan sebagai tempat untuk man in the middle attack. Itu konfigurasinya ada di situ semua. Nanti silahkan didemokan di video masing-masing ya, Bapak Ibu. Oke. Pak Haji, punten boleh Iya. untuk Silakan, Pak. Yang saya izin share ya Pak. Di sini ada satu saya belum berhasil 100% sebenarnya. Apa sudah muncul? Jadi assessment items ini ada satu link to switch 1 connect to gigabit ethernet 02. Ini saya udah coba beberapa cara tapi belum berhasil. Kira-kira kurangnya apa ya Pak? Connect to gigabit ethernet 02. Sedangkan native VLAN no negotiate sama port mode-nya itu sudah saya lakukan. Switch 2 ya.
Kan Connect berarti to menghubungkan dari gigabit Ethernet 02 di switch 2 ke gigabit Ethernet 02 di switch 1 ya Pak ya. Kalau lihat di sini connect konfigurasinya tuh seharusnya sudah sesuai. Di connect sini dari kan ya connect Pak switch 2 ke switch 1. dari S1 itu kan nggak ada kabelnya Pak. Udah dikonfig tapi nggak di ini nih. Ya. Coba kabelnya dipasang. Dari ya betul. Saya merasa ini kok nggak beres-beres ya. Config-nya udah dicekin, udah sesuai dengan step ini. Ya udah berarti udah 100% Pak. Selesai. 11 poin 11.6 yang terakhir ya. Iya yang terakhir. Oke. Iya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita akhiri saja mungkin di sini. Saya kembalikan ke Pak Vidi. Oke, baik, terima kasih. Pak Luhur, terima kasih atas pantauannya hari ini, pendampingannya, dan kemudian juga terima kasih buat teman-teman sudah berkenan hadir dan berkenan sharing materi lab hari ini, keilmuan bagi kita semua. Dan untuk hari ini berarti kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insya Allah besok kita start dari jam 8. Insya Allah dari jam 8 pagi kita start untuk pertemuan live session berikutnya. Sepertinya live session yang terakhir Pak ya. Karena untuk apa namanya Senin mungkin nanti beda lagi ceritanya. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya ucapkan khususnya pada Pak Luhur dan kepada rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Kita kembali lagi ke alamnya masing-masing. Dan dengan ini roomnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luhur, Pak Bedi. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama.